Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Eri Juwita dengan nomor NPM 2210631050011 dari kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek UAS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kurikulum yang telah saya observasi atau mengamati dari 3 sekolah. Untuk materinya akan saya jelaskan. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep pengelolaan kurikulum, yang dimana pengelolaan kurikulum ini berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pengelolaan kurikulum adalah sebuah proses menjalankan dan sistem menata kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Serta di sini terdapat tujuan pengelolaan kurikulum adalah menjamin tercapainya tujuan-tujuan kurikulum pendidikan secara efektif dan efisien, menjadi tolak ukur pencapaian hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Di sini juga terdapat regulasi pengelolaan kurikulum yang memang mengacu atau panduannya itu kepada yang pertama di sini ada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Serta yang kedua di sini kita juga dapat mengacu mengenai pengelolaan kurikulum ini kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Serta yang ketiga di sini ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam profil sekolah pertama yang telah saya observasi atau saya amati. Yang dimana kemarin saya sudah mengobservasi di SMP Negeri 1 Lemah Abang dengan nama kepala sekolahnya ini yaitu Bapak Mumu Muhammad Saprudin dengan alamat sekolah yaitu Jalan Lapang Bola Mandala, Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41383 dengan nomor NPSN di sini 202179907. Karena memang saya di sini mengambil tentang pengelolaan kurikulum, maka kemarin saya sudah mewawancarai Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Kurikulumnya secara langsung yang bernama Evi Siti Hanafia. Lanjut, di sini ada profil sekolah kedua yang telah saya observasi dengan nama sekolah yaitu MTS Anur Lemah Abang. Dengan nama kepala madrasah di sini yaitu Ahmad Muizuddin SIKOM SPD dengan alamat sekolah yaitu di Gang Kaum Kerajaan 1, Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat 41383. Dengan dimana nomor NPSN-nya di sini yaitu 2027929 dengan wakasek kurikulumnya yaitu Ibu Siti Rosida MPD.
Lanjut untuk profil sekolah 3, yaitu kemarin saya sudah mengobservasi di SMP IT Insan Harapan, yang dimana nama kepala sekolahnya yaitu Bapak Didi Casmadi, dengan alamat sekolah yaitu Jalan Babakan Pasir Kunci, Pasir Mukti, Kecamatan Telagasari, Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41381. Di sini nomor NPSN-nya yaitu 699841513 dengan wakasek kurikulumnya yaitu Ibu Yuli Pandini. Nah, di sini juga kemarin saya telah melakukan tahap wawancara yang dimana membahas di sini yaitu kurikulum yang digunakan di sekolah masing-masing. Yang dimana kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Lemah Abang di sini yaitu menerapkan 2 kurikulum pada tahun ajaran ini, yang dimana kurikulum 2013 ini diterapkan di kelas 8 dan 9, serta kurikulum Merdeka ini diterapkan di kelas 7. Nah, alasannya ini karena memang ingin melanjutkan atau memang menuntaskan program-program yang sudah direncanakan gitu. Jadi memang kurikulum merdekanya ini masih di tahap kelas 7 saja. Untuk MTS Anur Lemah Abang di sini itu masih menggunakan kurikulum 2013 di semua tingkatan dengan alasan memang masih belum ada belum ada evaluasi atau memang belum ada arahan dari pemerintah sendiri mengenai menggunakan kurikulum Merdeka ini. Untuk SMP IT Insan Harapan di sini sama seperti SMP Negeri 1 Lemah Abang, menggunakan 2 kurikulum yang dimana kurikulum 2013 diterapkan di kelas 7 dan 8, sedangkan di kurikulum Merdeka ini diterapkan di kelas 9. Yang kedua, di sini itu cara mengelola kurikulum dari masing-masing sekolah, yang dimana di SMP Negeri 1 Lemah Abang di sini mengelola kurikulumnya itu dengan cara mengurangi jumlah jam pelajaran normal dan memasukkan program seperti P5 ke dalam jam pelajaran, serta membuat perencanaan 1 tahun ke depan, yang dimana mulai dari pendistribusian jumlah jam mengajar untuk guru, pembagian tugas untuk mata pelajaran tertentu, membuat jadwal, membuat agenda, serta kegiatan 1 tahun untuk kegiatan workshop, serta penjadwalan kegiatan P5. Lanjut, untuk MTS Anwar Lemah Abang di sini, cara mengelola kurikulumnya di sini itu yaitu dengan cara melakukan atau mempekerjakan sesuai yang sudah dimonitoring oleh kepala madrasah, serta kesiapan guru untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Yang dimana di sini untuk pengelolaan perencanaannya yaitu mengikuti yang ditawarkan oleh Kementerian Agama setelah tahap evaluasi dilakukan. Untuk SMP IT Insan Harapan di sini itu pertama mereka mengelola kurikulumnya di sini dengan menyusun KWSP yang memuat visi dan misi, struktur kurikulum, lalu menyampaikan kepada guru mata pelajaran dan pembagian jamnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu kemarin yaitu kendala yang sudah dirasakan oleh penerapan kurikulum di masing-masing sekolah. Yang dimana di sini di SMP Negeri 1 Lemah Abang, kendala yang dirasakan ini adalah pada saat penerapan kurikulum Merdeka, ya khususnya di sini kurikulum Merdeka, ini guru dituntut untuk banyak belajar, membaca, dan berlatih. Sedangkan di balik tuntutan itu, guru ini harus menyelesaikan administrasi dan pelatihan target yang direncanakan oleh pemerintah. Serta kendala lain, tidak semua guru ini mempunyai kemampuan IT yang mumpuni, tetapi semua aplikasi yang digunakan kurikulum mereka ini hampir semua berbasis teknologi. Lanjut, untuk kendala yang dirasakan di MTS Anur Lemah Abang di sini yaitu pada saat penerapan kurikulum 2013, yaitu anak atau peserta didik ini kurang kritis dalam pembelajaran dikarenakan tidak sesuai dengan metode yang telah diberikan. Lanjut, untuk SMP IT Insan Harapan, kendala yang dirasakan di sini yaitu terutama kurikulum Merdeka, yaitu guru dituntut untuk kreatif, seperti guru di sini itu dituntut untuk
atau ditantang untuk menyampaikan satu materi, tapi berbeda dalam penyampaian kepada anak karena memang adanya kemampuan berbeda yang dimiliki peserta didik. Serta kendalanya yaitu kurikulum Merdeka ini tidak luput dari digitalisasi, tetapi memang peraturan yang sudah diterapkan oleh SMPIT Insan Harapan itu, yaitu tidak boleh membawa HP selama di sekolah. Jadi memang hal tersebut itu menjadi kendala yang memang dirasakan oleh SMPIT Insan Harapan ini. Lanjut, memang setelah adanya kendala, maka memang harus diadakan solusi atau dicari solusinya atas kendala tersebut. Yang dimana di sini dari SMP Negeri 1 Lemah Abang, solusinya ini adalah memfasilitasi workshop atau pelatihan untuk guru yang kurang melek teknologi. Yaitu selain itu juga mereka juga mempunyai komunitas belajar yang terdiri dari guru-guru SMPN 1 Lemah Abang ini yang selalu berkumpul atau rapat dalam seminggu sebanyak satu kali untuk membicarakan inovasi pada saat pembelajaran dan berbagi ilmu sesama guru. Nah, untuk MTS Anur Lemah Abang di sini, solusinya itu menganjurkan pembelajaran ini tidak harus di dalam kelas, sehingga bisa lebih menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Lanjut, untuk SMP IT Insan Harapan, di sini sekolah menyiapkan fasilitas yang mendukung pembelajaran serta pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Nah, dari hasil wawancara tersebut, di sini saya dapat menarik kesimpulan yaitu mengenai kelebihan atau kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan kurikulum dari masing-masing sekolah, yang dimana di sini dari SMP Negeri 1 Lemah Abang memiliki kelebihan atau kekuatan di pengelolaan kurikulum yang diterapkan di SMP 1 Lemah Abang ini memang sudah cukup terorganisir dengan baik sehingga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi juga dapat berjalan dengan baik. Lanjut, untuk kelemahannya di sini memang masih sangat beradaptasi sekali dengan kurikulum Merdeka, mohon maaf, sehingga harus lebih banyak belajar, membaca, dan berlatih untuk pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk MTS Anur Lemah Abang di sini itu memiliki kelebihan atau kekuatan pengelolaan kurikulum di MTS Anur Lemah Abang ini sudah cukup transparansi dan sistem komunikasi yang dilakukan antar kepala sekolah dan guru dalam tahap pengelolaan kurikulum ini sangat baik, sehingga memang membuat tujuan lebih mudah tercapai dengan sesuai perencanaan. Lanjut, untuk kelemahannya di sini, yaitu pengelola kurikulum di MTS Anur ini masih belum banyak program yang mendukung supaya kurikulum 2013 ini dapat menghasilkan output yang maksimal, dan memang juga mereka ini kelemahannya masih belum mencoba gitu kan untuk kurikulum merdekanya gitu. Untuk SMPIT Insan Harapan, di sini memiliki kelebihan atau kekuatan di pengelolaan kurikulum ini sudah cukup terorganisir dengan baik sehingga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya dalam proses ini berjalan dengan baik. Untuk kelemahannya di sini ini masih banyak kendala untuk penerapan kurikulum merdeka, sehingga ketika nanti kurikulum merdeka ini diterapkan menjadi kurikulum nasional di sini, takutnya memang kurang maksimal gitu dalam penerapannya di SMP Insan Harapan ini. Lanjut, di sini ini ada pendapat saya pribadi berdasarkan pengelolaan kurikulum yang diterapkan di sekolah masing-masing. Di SMP Negeri 1 Lemah Abang ini, menurut saya fungsi pengelolaan kurikulum yang telah dilakukan oleh SMPN 1 Lemah Abang ini yaitu sudah cukup baik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum, sudah sangat baik dalam mengelola pembagian tugas yang diberikan kepada guru yang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dalam meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kurikulum 2013 ini masih tetapi dalam kurikulum 2013 ini tuh masih sangat kurang. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini lebih banyak adaptasi lagi. Untuk pengimplementasian komponen-komponen yang ada dalam kurikulum diusahakan dengan baik supaya dapat berjalan dengan benar dan tepat di SMPN 1 Lemah Abang ini. Untuk MTS Anur Lemah Abang, menurut saya fungsi pengelolaan kurikulum yang telah dilakukan oleh MTS Anur ini sudah cukup baik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum. Di sini juga sudah sangat baik dalam mengelola pembagian tugas yang diberikan kepada guru yang melaksanakan
melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Lanjut, dalam meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kurikulum 2013 ini masih sangat kurang gitu kan. Untuk pengimplementasiannya, komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum diusahakan dengan baik supaya dapat berjalan dengan benar dan tepat di MTS Anur Lembah Abang ini. Serta di SMP IT Insan Harapan, menurut saya fungsi pengelolaan kurikulum yang telah dilakukan oleh SMP IT Insan Harapan ini sudah cukup baik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum, sudah sangat baik dalam mengelola pembagian tugas yang diberikan kepada guru yang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, serta dalam meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kurikulum 2013 ini masih sangat kurang. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini lebih banyak adaptasi lagi. Untuk mengimplementasiannya, komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum diusahakan dengan baik supaya dapat berjalan dengan benar dan tepat di SMP IT Insan Harapan ini. Cukup materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.